Pada umumnya, tanaman adenium rata-rata ditanam di dalam pot, dan pastinya, ketersediaan unsur hara di dalam pot sangat terbatas sekali. Dan ketersediaan unsur haranya semakin lama akan semakin berkurang, karena telah terserap oleh tanaman adenium, dan terbilas air siraman atau air hujan. Bahkan, nutrisi yang ada di media penanaman pun bisa berkurang juga karena penguapan. Kondisi ini bisa membuat pertumbuhan tanaman adenium menjadi terhambat, dan perlu segera dilakukan penggantian ulang media penanamannya. Tanaman adenium yang tertanam di dalam pot harus diganti media penanamannya secara berkala. Karena dalam jangka waktu tertentu, unsur haranya akan berkurang, dan media penanaman menjadi miskin unsur hara. Media penanaman yang sudah lama, biasanya, juga berpotensi mendatangkan penyakit bagi tanaman adenium. Hal yang wajib kita lakukan setelah mencabut tanaman adenium dari media penanamannya, bersihkan tanaman adenium dengan air yang mengalir. Terutama bagian akar atau kaudeksnya, dari media penanaman yang masih menempel, sampai bersih. Lalu siapkan air bersih, yang diberi tambahan fungisida, dan zat pengatur tumbuh anti-stres. Zat pengatur tumbuhnya saya memakai larutan vitamin B1. Dosisnya, 1 sendok teh fungisida, dan 1 sendok teh larutan vitamin B1, untuk 3 liter air. Fungisida untuk membunuh jamur, kuman, dan bakteri yang menempel pada tanaman adenium. Dan larutan vitamin B1, untuk mengurangi stres, dan mempercepat proses pemulihan tanaman adenium nantinya. Hampir semua orang tahu bahwa larutan vitamin B1 merupakan anti-stres tanaman dan mempercepat tumbuhnya akar baru pasca penanaman ulang. Lalu rendam semua bagian tanaman adenium, terutama akarnya. Proses perendaman minimal 1 jam. Merendam tanaman adenium dengan larutan fungisida dan larutan vitamin B1 juga efektif bagi penjual tanaman adenium yang akan mengirimkan adeniumnya kepada pembeli yang jaraknya cukup jauh, agar tanaman adenium yang dikirim tanpa media penanaman tidak terlalu stres dan mengurangi resiko busuk selama pengiriman oleh kurir. Dan juga mempercepat proses pemulihan saat ditanam kembali oleh pembeli. Jangan lupa pangkas semua daun, untuk mengurangi penguapan dari daun-daun yang ada, agar mencegah kaudeksnya tidak kisut, dan menghambat sementara laju pertumbuhan tanaman adenium. Walaupun bentuk akar sudah sesuai dengan yang kita inginkan, akarnya sudah terlihat bagus dan sehat, tidak ada tanda pembusukan. Pada saat mengganti media penanaman, sebaiknya luangkan waktu untuk menyeleksi akar-akarnya lagi. Hal ini sangat perlu dilakukan, agar akar mempunyai ruang tumbuh yang cukup, sehingga akar dapat terus tumbuh membesar. Dan juga bisa menumbuhkan akar-akar baru yang lebih produktif dalam menyerap nutrisi di dalam media penanaman. Menyeleksi akar bukan hanya sekedar membuang dan memotong akar yang tidak diperlukan bagi penampilan tanaman adenium. Akar tanaman adenium yang sudah banyak tidak semuanya produktif dalam menyerap nutrisi yang ada di dalam media penanaman. Terutama bagi tanaman adenium yang sudah berumur lumayan lama. Akar tanaman adenium yang sudah padat dan berhimpitan akan menghambat pertumbuhan akar baru yang lebih produktif. Potong akar dengan pisau yang tajam dan steril. Apabila ada akar yang busuk, atau terlihat ada bekas pembusukan pada akar, biasanya yang berwarna hitam atau coklat, sebaiknya dipotong sampai bersih. Pemotongan harus sampai tidak ada lagi bekas busuk yang tersisa. Pada umumnya, busuk akar yang terjadi pada tanaman adenium, dikarenakan adanya penyakit berupa jamur yang berkembang biak pada akar.
Penyakit dari jamur ini, apabila masih ada yang tertinggal dan menempel pada bagian tanaman adenium, akan terus menyebar. Busuk akar pada tanaman adenium biasanya disebabkan oleh infeksi jamur. Busuk akar merupakan salah satu penyebab fatal yang sering mengakibatkan tanaman adenium mati. Saat menyeleksi akar, saya selalu memotong sedikit bagian ujung akarnya dan mengoleskan perangsang akar pada ujung akar bagian bawah, agar akar yang baru bisa lebih banyak tumbuh di bagian ujung akar dan proses pembesaran akar akan lebih cepat. Kemudian oleskan fungisida ke bagian bekas luka potongnya, agar lukanya cepat tertutup dan cepat kering, sehingga tidak ada kuman, bakteri, dan penyakit yang masuk melalui bekas luka potong yang terbuka. Kering anginkan di tempat teduh, antara 2 hari sampai 1 minggu, agar luka bekas potongan akar betul-betul kering dan cukup aman saat ditanam. Didiamkan minimal 2 hari untuk memastikan bekas luka potongnya benar-benar kering dan tidak terjadi pembusukan akar di kemudian hari setelah ditanam. 2 hari adalah waktu yang cukup aman untuk pengeringan bekas luka potong di akar tanaman adenium. Tetapi, apabila teman hobis kurang yakin, bisa didiamkan tidak ditanam lebih lama lagi. Misalkan sampai 1 minggu atau lebih pun, tidak apa-apa untuk tanaman adenium. Dalam perawatan akar tanaman adenium, pengecekan akar secara rutin sangat perlu dilakukan dalam jangka waktu tertentu, untuk mempertahankan akar tanaman adenium agar tetap produktif dalam menyerap nutrisi di media penanaman. Siapkan media penanaman kering yang sudah kita masukkan ke dalam pot. Saat menanam, tata dan rapikan akarnya, usahakan tidak ada akar yang saling tumpang tindih, biar tidak saling menjepit akar satu dan yang lainnya. Simpan di tempat teduh, yang terhindar dari paparan matahari dan hujan secara langsung, selama proses pemulihan. Mulai keesokan harinya, siram menggunakan sprayer bagian atas media penanamannya tiap pagi, sampai tumbuh daun baru. Untuk menjaga kelembaban media penanaman, jangan sampai kekeringan. Kalau teman hobis mempunyai larutan vitamin B1, bisa ditambahkan ke dalam airnya. Dengan dosis 1 ml per liter air. Agar mempercepat proses pemulihan tanaman adenium, dan tidak terlalu lama stres karena tidak ada asupan nutrisi. Biasanya, dengan cara menyiram dengan sprayer tiap pagi seperti ini, 1 atau 2 minggu kemudian, tanaman adenium yang baru diganti media penanamannya, akan mulai pulih dan mulai menumbuhkan daun barunya. Tumbuhnya daun baru merupakan tanda akar adenium mulai bekerja dan mulai menyerap nutrisi yang ada di dalam media penanaman. Selain penyuplai nutrisi bagi tanaman adenium, akar tanaman adenium merupakan salah satu daya tarik keindahan bagi tanaman adenium. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Dan semoga video ini bisa menjadi inspirasi, serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan ikon jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa, tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.